Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, kita akan menabiskan ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Shalom, kita sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita masih dapat beribadah di hari ini, walaupun secara online. Kita bersyukur masih diberi nafas hidup dan kesehatan sampai saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita sebelum masuk dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan satu pujian yang berkata, erat di hatimu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku.
tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyak hal yang telah kita alami dan rasakan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan, mari dengan hati jujur di hadapan Tuhan, kita mengakui dan memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, agar kita layak beribadah serta menikmati hadirat-Nya. Untuk itu, saya memberikan kesempatan secara pribadi kepada setiap kita untuk menaikkan syukur dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga pada hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga mengakui dan memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Sebelum kami memulai ibadah kami, kuduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Berkati ibadah kami ini, dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Kita telah mengalami pandemi selama hampir setahun, dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Namun yang kita tahu pasti, Allah yang kita sembah selalu menjaga dan menjamin kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang benar dan takkan pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhan yang benar.
Katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu. Lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota benteng. Tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kaulah keselamatanku, keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar. Tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berkau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar. Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Dan kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebelum kita menyatakan pengakuan iman percaya kita, mari kita angkat pujian yang berkata, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan
kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Arni Toding. Untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, serta menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, "Beriku hati."
Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Give me a heart to worship before you. Give me a heart to love and adore you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Beriku hati memuji yang datang mengurapimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih sampai hari ini Tuhan memelihara kami dengan pemeliharaan Tuhan yang sangat sempurna. Dan kami juga bersyukur ada kesempatan yang berharga bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat Tuhan menolong kami untuk memahami dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab dengan tema besar yaitu melangkah dalam hikmat Tuhan. Minggu lalu sudah dimulai dalam bagian yang pertama yaitu menghormati orang tua, dan hari ini akan dilanjutkan pada tema kecil yang kedua yaitu menundukkan diri pada hikmat Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Tetapi kita hanya membaca ayat 20 sampai 25 ditambah ayat 33. Saya akan membacakannya. Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 25. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada pencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat yang ke-33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Iya, menundukkan diri pada hikmat Tuhan artinya kita harus merelakan diri kita dikuasai, dikendalikan, dan dipimpin oleh hikmat Tuhan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Dan menundukkan diri pada hikmat Tuhan. Bukan hanya dimulai sekarang, tetapi untuk selamanya. Bahkan sebaiknya kita memulainya sejak dini. Di sebuah kelas taman kanak-kanak, ada seorang guru yang berkata kepada murid-muridnya, hari ini ibu membawa makanan berupa permen dan juga coklat, tetapi ibu akan membagikan kepada kalian ketika ibu sudah kembali dari kantor. Dan setelah itu, ibu guru menaruh makanan itu di atas meja dan ibu guru pergi ke kantor. Tapi tanpa sepengetahuan anak-anak melalui CCTV, ibu guru memperhatikan tingkah laku anak-anak di dalam kelas. Dan ibu gurunya mencatat setiap apa yang mereka lakukan. Ketika ibu gurunya pergi, anak-anak mulai mendekati meja. Pada mulanya mereka ragu-ragu, tetapi pada akhirnya mereka kemudian mengambil makanan-makanan yang tersedia di meja. Hanya 4 dari 20 orang yang ada di kelas yang tidak mengambil makanan itu. Nah, setelah itu 30 tahun kemudian diadakan penelitian kembali dan ternyata anak-anak yang dulunya taat kini menjadi orang-orang yang berhasil. Sedangkan anak-anak yang tidak taat menjadi orang-orang yang gagal baik dalam rumah tangga maupun dalam karir mereka yang mereka bangun. Ternyata untuk menjadi taat diperlukan latihan sejak dini dan juga dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo penulis Amsal ini
menyadari betapa pentingnya menundukkan diri pada hikmat Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dikisahkan ketika Raja Salomo berada di Gibeon untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam mimpinya Allah menampakkan diri kepada Salomo. Dan Allah berkata kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Tetapi Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak minta umur panjang. Bahkan Salomo tidak meminta nyawa atas musuh-musuhnya. Tetapi yang Salomo minta adalah hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel, untuk mengadili mereka ketika mereka berbuat salah dengan hikmat takut akan Tuhan, supaya mereka Salomo dapat memberikan pengadilan yang baik dan benar kepada mereka. Bapak Ibu, harta kekayaan sifatnya sementara dan juga akan hilang. Tetapi hikmat yang datangnya daripada Tuhan itu sifatnya kekal selama-lamanya. Jadi kalau harta sementara dan itu sifatnya semu, tetapi hikmat itu sifatnya kekal. Itu sebabnya Raja Salomo tidak minta kekayaan, tetapi Raja Salomo meminta hikmat dari yang lain. Nah, betapa pentingnya menundukkan diri pada hikmat. Apa pengertian dari kata menundukkan dan juga dari kata hikmat? Kita akan melihat satu persatu. Kata menundukkan dari kata tunduk. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata tunduk artinya menghadapkan wajah ke bawah, patuh, menurut. Sedangkan kata tunduk itu yaitu hupeko. Dalam Alkitab ada beberapa kata tunduk, tapi di sini saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Jadi kata tunduk di sini hupeko artinya tidak ada lagi perlawanan, berserah, pasrah, takluk, mengakui kekuasaan seseorang. Jadi kata menundukkan diri yaitu tidak ada lagi perlawanan, berserah, pasrah dan takluk, mengakui kekuasaan seseorang. Sedangkan kata hikmat artinya kebijakan, kearifan, kesaktian menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dan dalam Amsal yang kita baca ini, kata hikmat artinya kokma dari kata kerja cakam. Artinya menjadi bijak. Artinya kemampuan untuk melihat dan memahami segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Kemampuan yang Allah berikan bagi kita untuk menilai segala sesuatu dengan tepat dan benar. Kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Kemampuan yang Tuhan berikan yang nilainya lebih tinggi dari intelektual. Yang mengatur jalan hidup manusia sehari-hari secara praktis dan terampil. Serta membawa manusia pada keberhasilan hidup dan memuliakan Allah. Kemampuan untuk menjalani hidup dengan benar, mengelola waktu dengan benar, dan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Dan bagaimana cara kita berpikir, berbicara, bertindak dengan benar sesuai dengan hikmat Tuhan. Nah, kesimpulan dari kata menundukkan diri pada hikmat adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menaklukkan segala keberadaan kita di bawah hikmat Tuhan. Agar kita menjadi pribadi yang bijaksana dalam berpikir, berkata-kata, bertindak, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Arti menundukkan diri pada hikmat dalam pembahasan ini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu arti menundukkan diri pada hikmat. Yang pertama, bersedia mendengarkan hikmat Tuhan. Yang kedua, bersedia mentaati hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, bersedia diubahkan oleh hikmat Tuhan. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, bersedia
mendengarkan hikmat Tuhan dalam Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Kata mendengarkan di sini yaitu sama. Sama artinya mendengarkan dengan penuh perhatian dan menanggapi panggilan tersebut, tidak mengabaikannya. Kalau kita bisa melihat contoh dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 4. Dicontohkan ketika Samuel menjadi pelayan Allah di rumah Tuhan. Ketika itu Samuel masih kecil. Dan ketika Samuel telah tidur, Allah memanggil Samuel. Allah berkata, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Ya Bapa." Tidak hanya sampai di situ, Samuel bangun. Lalu Samuel pergi menemui Imam Eli. Karena pada saat itu Samuel belum mengenal siapa Tuhan. Dan 3 kali Allah memanggil dia. Lalu kemudian Imam Eli berkata, "Katakanlah ya Bapa, berbicaralah." Di sini kita melihat bahwa ketika Samuel mendengarkan suara, Samuel tidak tinggal tetap di tempatnya. Tapi Samuel meresponi panggilan itu. Dia mendengar, dia menanggapi, dia bertindak. Dia pergi menemui Imam Eli. Nah, dalam ayat 20 ini justru sebaliknya. Ayat 20 dikatakan, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Kata berseru, ranan atau cried aloud, tangisan yang nyaring, yang keras, yang menderu-deru. Sedangkan memperdengarkan, raises artinya Nathan mengangkat suaranya. Hal ini menggambarkan bahwa hikmat ini digambarkan sebagai seorang wanita yang menyerukan hikmat dengan sangat serius. Bukan hanya diteriakkan dengan nyaring keras, tetapi juga dengan tangisan yang menderu-deru. Supaya ada orang yang mau mendengar. Supaya ada orang yang mau memberikan perhatiannya. Ada orang yang mau menanggapi panggilan hikmat tersebut. Dan hikmat tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Kepada orang-orang pilihan. Yang ada di gedung-gedung atau di ruang-ruang tertutup. Tetapi hikmat diserukan di tempat-tempat umum. Di jalan-jalan di mana orang ramai, orang banyak. Di alun-alun di mana tempat orang berkumpul. Bahkan dikatakan di gerbang kota di mana tempat orang keluar masuk. Baik untuk berdagang maupun tempat di mana mengadili orang-orang yang melakukan kesalahan. Hal ini berarti bahwa panggilan hikmat ini ditujukan untuk semua orang tanpa terkecuali. Dari segala lapisan, dari segala situasi, dari segala keadaan. Supaya datang mendengarkan seruan hikmat. Tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Mereka mengabaikan panggilan hikmat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Carson mengatakan hikmat disampaikan dengan tegas, dengan keras untuk menentang orang-orang yang sedang berada dalam situasi yang sulit, situasi yang kritis, seolah-olah sudah terlambat mereka untuk mendengarkan hikmat. Mereka yang tidak mau mendengarkan panggilan hikmat. Jadi hikmat ini ditujukan supaya orang-orang mau peduli, mau memperhatikan suara panggilan hikmat ini. Saat ini kita berada dalam masa-masa yang kritis. Masa pandemi, di mana masa yang menegangkan, masa yang tidak menentu, masa krisis ekonomi. Tetapi masih banyak orang yang tidak mau mendengar panggilan hikmat dan lebih mengikuti panggilan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita pun tidak mau mendengarkan panggilan hikmat. Kita lebih memilih nasihat dunia daripada mendengarkan nasihat daripada Tuhan. Dan nasihat dunia kadang-kadang justru menjerumuskan kita. Kita lebih mendengarkan cerita hoax daripada cerita yang sebenarnya. Kita lebih mendengarkan pengalaman-pengalaman orang yang belum tentu benar daripada kita mendengarkan kesaksian-kesaksian hidup dari anak-anak Tuhan.
Ya, kita mungkin ingat beberapa waktu yang lalu di awal-awal pandemi COVID, ada berita viral yang sangat luar biasa. Kejadiannya ada di Jawa, tapi sampai ke Sorong orang bisa melakukannya. Kita ditipu oleh pekerjaan iblis. Jadi dikatakan, katanya untuk menolak, untuk mengusir COVID, kita harus makan telur, rebus telur di tengah malam, baru kita makan. Itu ada video ya yang disebarkan kemana-mana. Padahal itu video sudah jelas editan, tapi masih ada juga orang yang mau mendengarkan cerita itu. Dan mau melakukan. Malam-malam harus bangun untuk merebus telur. Telur mengandung protein. Memang benar untuk menjaga, memberikan daya tahan untuk tubuh kita. Tapi bukan mengusir bala, bukan mengusir COVID. Atau dikatakan air garam. Bisa untuk mengusir COVID. Sehingga orang banyak minum air garam sampai mulutnya sampai semua kram karena minum garam. Garam memang dapat mengusir bakteri tetapi bukan mengusir COVID ya. Nah, kita harus belajar berhikmat dalam menanggapi sesuatu, dalam mendengarkan berita-berita mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang kita anggap itu datangnya dari Tuhan, mana yang datangnya dari dunia. Sehingga kita tidak salah mendengar dan tidak salah dalam melakukannya. Disinilah kita dituntut untuk sungguh-sungguh berhikmat di dalam mendengarkan, di dalam mengambil keputusan. Panggilan hikmat itu begitu penting karena hikmat lebih bernilai daripada emas dan perak dan permata. Kita dapat mendengarkan hikmat melalui firman Tuhan, melalui nasihat orang tua, melalui kesaksian-kesaksian hidup hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui video, melalui apapun yang dapat menolong kita supaya kita semakin diarahkan untuk melakukan hal yang benar, yang bijaksana. Sehingga kita menjadi seperti Salomo, bijaksana dalam berkata-kata, dalam berpikir, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Hargailah setiap nasihat hikmat yang akan menuntun, membimbing dan mengarahkan kita menjadi pribadi yang tidak salah dalam bertindak. Di dalam cerita Samuel adalah seorang hakim yang dipilih seumur hidupnya. Ya, tadi kita sudah saksikan dia masih kecil sudah dibawa ke rumah Tuhan. Dan Samuel diminta oleh mamanya pada saat itu ya, kemudian Hana kemudian dibawa ke bait Allah. Nah, tetapi anak-anak Samuel bukan anak-anak yang mau mendengarkan nasihat hikmat orang tuanya. Anaknya Samuel, Yoel dan Abia tidak mendengar nasihat ayahnya. Sehingga ketika Samuel sudah tua dan mereka diangkat untuk menjadi hakim, maka mereka tidak melakukan hikmat di dalam memimpin bangsa Israel. Mereka lebih mengejar laba. Mereka menerima suap. Mereka memutarbalikkan keadilan. Lebih berpihak pada manusia yang membayar lebih mahal suap daripada orang-orang sederhana yang tidak mampu membayar. Sehingga dia tidak adil. Orang yang salah bisa dibenarkan. Dan orang yang benar bisa disalahkan karena uang. Akhirnya mereka diturunkan kembali dari jabatan mereka. Jadi ada akibat yang diterima ketika mereka tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini poin pertama, bersedia untuk bersedia mendengarkan hikmat Tuhan. Ketika kita menundukkan diri pada hikmat Tuhan, kita harus bersedia mendengar hikmat Tuhan supaya kita menjadi orang yang bijaksana dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, menundukkan diri pada hikmat Tuhan, bersedia mentaati hikmat Tuhan. Ayat 22. Setelah kita mendengarkan hikmat, maka kita harus mentaati hikmat tersebut. Kita harus mengindahkannya. Kata mentaati berasal dari kata taat. Artinya senantiasa tunduk
baik kepada Tuhan maupun kepada pemerintah. Tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Jadi bersedia mentaati hikmat Tuhan artinya kita tunduk, setia, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Ayat 22, berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, hai orang-orang bebal, sampai kapan kamu mau tetap demikian? Kapan tiba waktunya kamu berhenti meremehkan pengetahuan dan menolak pelajaran? Jadi bebal artinya tidak mau taat. Kata berapa lama, pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab, yang menunjukkan lamanya waktu seseorang bertahan dalam keadaannya. Walaupun sudah diperingatkan berulang-ulang dan tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Ayat 22 kita melihat ada 3 tipe manusia yang menunjukkan bahwa mereka ini tidak mau mentaati panggilan hikmat. Yang pertama, tipe orang yang tak berpengalaman atau dalam bahasa Ibrani petty, simple artinya dia ini orangnya terbuka, orangnya lapang, orangnya lebar. Jadi petty itu terbuka, lapang, lebar. Orang yang tak berpengalaman, orang yang sederhana atau biasa disebut naif. Ini orang yang suka terbuka dan mudah dipengaruhi oleh semua hal-hal yang negatif. Yang percaya pada apapun tanpa berpikir akibatnya. Dia mudah tertipu dan dia juga mudah tersesat. Dia rentan terhadap pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Hidup hanya untuk bersenang-senang dan berkemauan lemah, tidak bertanggung jawab. Tetapi orang ini sebenarnya masih bisa untuk diperbaiki. Itu tipe yang pertama, yaitu orang yang tak berpengalaman atau orang yang sederhana. Jadi dia orang lebih terbuka kepada hal-hal yang negatif, tapi bisa diperbaiki. Nah, seorang komentari mengatakan Leopold, orang-orang naif atau orang-orang sederhana masih bisa diajar. Mereka membuka hati terhadap pengaruh firman yang bermanfaat. Tipe yang kedua yaitu tipe pencemooh atau lis lutz. Pencemooh, pembual, pengejek, meniru, merasa tahu segalanya, dan justru mentertawakan hal-hal yang penting. Berbicara besar dan tidak menunjukkan rasa hormat dan rasa sopan. Menunjukkan penghinaan dengan bahasa mengejek dan menekankan keangkuhan. Mereka pemikir bebas yang sinis dan mengejek orang-orang benar. Itu pencemooh. Yang ketiga, tipe orang ketiga yang tidak mau taat kepada hikmat yaitu orang bebal atau kesil, orang yang bodoh. Tidak peka, baik secara moral dan spiritual. Percaya pada dirinya sendiri, tidak membutuhkan Tuhan. Pemberontak, kurang pengertian, membosankan, keras kepala. Bodoh bukan karena IQ-nya rendah atau pendidikan yang buruk, tetapi karena kurangnya keinginannya untuk mencari dan menemukan hikmatnya Tuhan. Dia tidak tertarik pada hal-hal yang kekal. Nah, melalui tipe-tipe orang ini, kita dapat belajar untuk tidak mengikuti kebebalan mereka. Untuk tidak menjadi orang yang mudah terpengaruh dengan kejahatan dunia. Tidak seperti pencemooh yang mengejek, segala sesuatu dikritik dengan cara yang tidak hormat, tidak sopan, tidak memberi semangat, tidak memberi motivasi, tetapi kritikan yang tidak membangun. Dan tidak seperti orang bodoh yang mengeraskan hati, tidak mau terbuka pada hal yang positif, tetapi hanya mau terbuka kepada hal-hal yang negatif. Dia tidak taat melakukan hikmat, dia mengeraskan hati dan terus tinggal dalam keadaannya yang lama. Kita mau belajar supaya kita mengambil sikap, kita mau taat, kita mau melangkah, kita mau mengalah untuk menjadi pelaku hikmatnya Tuhan.
Kita lebih taat pada nasihat firman Tuhan, nasihat rohani daripada nasihat dunia. Kita lebih taat pada Tuhan, lebih takut pada Tuhan daripada takut kepada manusia. Sehingga hidup kita semakin berkenan kepadanya. Tidak tinggal dalam keadaan yang sama dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tapi kita mau berjuang memperbaiki dengan tunduk pada nasihat hikmat. Menjalankan dan menuruti aturan-aturannya Tuhan. Tidak bebal dan tidak keras hati. Mari kita mempraktekkan hikmat ini secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Samuel 25 ayat 2 diceritakan ada seorang bapak bernama Nabal, seorang yang keras kepala, yang tidak mau berubah-berubah, dia jahat, dia sombong, sekalipun dia begitu kaya, punya segala-galanya, tetapi begitu pelit, tidak ingin berbagi. Tapi sebaliknya, dia memiliki istri yang bernama Abigail, istri yang cantik dan juga penuh dengan hikmat. Dikisahkan pada suatu hari, ketika Daud berada dalam pengasingan, berada dalam pengembaraan bersama ratusan pasukannya. Waktu itu mereka berada di padang dan kambing domba dari Nabal, merekalah yang menjaganya sehingga tidak dihancurkan oleh musuh. Tetapi ketika Daud menyuruh pasukannya untuk meminta makanan kepada Nabal, Nabal tidak memberikan, tapi Nabal justru memaki mereka. Nabal tidak menerima mereka. Dan Nabal berkata, siapa itu Daud? Aku tidak mengenal dia. Nah, padahal Daud sudah melakukan yang terbaik bagi Nabal. Akhirnya Daud mengutus pasukannya agar menghancurkan keluarganya Nabal. Tetapi diam-diam ketika Abigail tahu hal ini, dia tidak memberitahu suaminya, dia mengambil semua makanan yang cukup, lalu dia membawakan makanan itu sendiri kepada pasukannya Daud dan juga kepada Daud. Sehingga oleh hikmat yang dimiliki oleh Abigail, Daud tidak jadi untuk menghancurkan Nabal dan juga keluarganya. Jadi hikmat yang dimiliki oleh Abigail dapat menyelamatkan keluarga daripada Nabal dan Abigail. Nah, walaupun pada akhirnya Nabal meninggal karena sakit dan kemudian Abigail menjadi istrinya Daud, tapi di sini kita melihat bahwa kita belajar dari caranya Abigail yang berhikmat dan tidak belajar dari caranya Nabal yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa betapa pentingnya kita mentaati hikmatnya Tuhan. Kita harus tunduk taat kepadanya supaya kita terus dipimpin, dikendalikan oleh hikmatnya Tuhan. Yang ketiga, menundukkan diri pada hikmat Tuhan, yaitu bersedia diubahkan oleh hikmat Tuhan. Ada di dalam ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ya, hikmat dapat mengubahkan kita. Karena hikmat datangnya dari Tuhan. Dan orang yang memiliki hikmat adalah orang yang memiliki relasi yang dekat, relasi yang intim, relasi yang karib dengan Tuhan. Firman Tuhan, berpalinglah. Kata berpaling, turn atau sub, berbalik, bertobat. Arti dasarnya gerakan kembali ke titik dasar. Jadi berbalik kembali kepada titik dasar. Berbalik dari karakter yang bebal, yang benar-benar menolak panggilan hikmat dari Tuhan. Ya, menolak heb. Artinya dia benar-benar menolak panggilan nasihat hikmat dari Tuhan. Berbalik karena mengabaikan. Kata mengabaikan yaitu parah. Artinya meremehkan, menghina hikmat. Tidak menghiraukan karena menganggap nasihat hikmat tidak berguna, tidak bernilai, tidak menguntungkan. Berbalik,
Mereka lebih puas pada keadaan dan posisi mereka yang hidup dalam kondisi yang tidak benar. Mereka tidak ingin ada perubahan karena menganggap diri mereka lah yang paling benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menundukkan diri pada hikmat artinya kita bersedia mau diubahkan oleh hikmatnya Tuhan. Kita mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berhikmat, yang tidak bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Berbalik merupakan kerjasama antara pribadi kita dengan Allah. Dan ketika kita sudah berubah, maka akan terlihat buah-buah dari perubahan itu, dari berbaliknya kita. Kita akan melihat bagaimana kalau dulu saat berbicara, saat bertindak, saat berpikir mungkin tidak menjadi berkat. Tetapi sekarang ketika berbicara dan melakukan sesuatu, dia akan lebih memikirkan apakah perkataannya, apakah tindakannya, apakah keputusan-keputusannya itu menjadi berkat atau tidak. Kita harus berhikmat baik kepada orang yang lebih tua maupun kepada orang yang lebih muda. Baik kepada atasan maupun kepada bawahan. Hikmat dapat mengubah. Kalau dulu menghadapi masalah atau situasi darurat, kita menghadapi dengan emosi. Tapi sekarang kita lebih sabar, menundukkan keakuan kita. Dulu saat mengambil keputusan kita terburu-buru. Tetapi sekarang kita lebih tenang. Itulah hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hikmat mengubahkan kita artinya dulu kita gagal mengelola waktu. Sehingga selalu terlambat. Mengelola berkat yang hanya kita habiskan untuk diri sendiri. Tetapi kita sekarang lebih bijaksana dalam mengaturnya. Dulu kita melakukan banyak kesalahan. Seharusnya kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan tersebut. Dulu kita mudah sekali melihat kekurangan orang lain, suka menghakimi. Kini kita belajar untuk selalu mengoreksi diri. Jadi hikmat dapat mengubahkan kita dan akan kelihatan dari buahnya. Hidup adalah perubahan. Kita harus takluk pada perubahan yang Tuhan lakukan, bukan pada perubahan sesuai dengan kemauan kita, tetapi perubahan yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat bahwa menundukkan diri pada hikmat Tuhan, bersedia mendengar hikmat Tuhan, bersedia mentaati hikmat Tuhan, dan bersedia diubahkan oleh hikmat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita mau melakukannya, kita mau terbuka di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Akibatnya, jika kita bersedia mendengar, mentaati, dan diubahkan oleh hikmat, maka ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kata aman di sini yaitu betak, keamanan, ketenangan, tentram, damai. Keyakinan seseorang akan aman dan terjamin dari ketakutan, kepanikan, dan malapetaka. Ini diumpamakan sebagai sebuah kota di mana mereka tidak akan mengalami serangan. Tuhan akan memberikan keamanan bagi mereka. Keamanan di sini membuktikan bahwa kita akan aman di masa yang akan datang. Tidak akan perlu khawatir. Karena Tuhan yang menjamin, menyertai kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Karena kita melakukan nasihat hikmat. Bapak Ibu, betapa pentingnya kita menundukkan diri pada hikmat. Dengan bersedia mendengar, bersedia mentaati, dan bersedia diubahkan oleh hikmat. Maka hikmat akan mengarahkan kita menjalani sisa hidup untuk melangkah dengan bijaksana dalam segala aspek hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kita terus berserah kepada Tuhan. Mungkin kita seorang ibu atau kita seorang bapak, atau kita juga seorang kakak, seorang adik, seorang tua, siapapun kita terus berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan anugerahkan kita hikmat, supaya kita bijaksana menjalani hidup yang ada ini.
menjalani sisa waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kita bijaksana dalam melakukan apapun, mengambil keputusan apapun, dan mengatasi masalah apapun. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat-Nya. Dan hikmat dapat kita peroleh dengan cara kita berelasi akrab, karib dengan Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan di atas segala kesibukan rutinitas kita. Maka ayat 33 tadi mengatakan kita akan mengalami keamanan, akan mengalami ketenangan, mengalami damai karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita terus berjuang menundukkan diri pada hikmat Tuhan dan mintalah dan doakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat masing-masing dan mampu untuk mengarahkan setiap apa yang kita lakukan di hari-hari yang akan datang. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu cerita ilustrasi. Pada suatu hari ibu guru menyuruh anak-anak untuk menggambar. Setelah diberikan waktu menggambar, anak-anak kemudian ibu guru memeriksa hasil gambaran mereka. Anak yang pertama dia menggambar sebuah pohon. Yang kedua dia menggambar seorang kakak. Dan yang ketiga dia menggambar sebuah tangan. Ketika ibu guru suruh maju ke depan dan ditanya, "Kenapa kamu menggambar pohon?" Dia bilang, "Pohon itu begitu penting bagi saya. Setiap saya pulang sekolah, saya bisa bermain-main di atas pohon dan saya bisa bermain-main di bawah pohon tanpa kepanasan." Wah, ibu guru senang ada arti daripada gambar pohon yang dia buat. Lalu ibu guru tanya lagi, "Kenapa kamu menggambar kakak?" Lalu anak ini menjawab, "Aku menggambar kakak karena kakak selalu menolongku, kakak membantuku belajar online, kakak membantuku mengerjakan tugas-tugasku." Wah, good, kata ibu gurunya. Pintar juga kamu ya. Lalu yang ketiga, anak ini dipanggil, "Ayo kamu maju ke depan. Kenapa kamu diam saja?" Lalu anak ini malu-malu, tapi akhirnya dia maju ke depan. Dan dia memperlihatkan gambar tangan. "Kenapa kamu menggambar tangan?" Dia bilang, "Karena aku tahu bahwa tangan inilah yang selalu mendekap aku. Tangan inilah yang selalu menolong aku, memeluk aku ketika aku dalam keadaan sedih, ketika aku dalam keadaan yang sangat susah. Dan tangan ini juga yang memberikan aku jalan keluar waktu aku lagi sulit, waktu aku lagi masalah. Dan tangan ini juga yang melindungi aku dari bahaya. Dan tangan ini juga yang telah dipaku di atas kayu salib, yang mati untukku, mengampuni dosaku, dan memberikan keselamatan kepadaku. Tangan ini adalah tangan Tuhan Yesus yang dapat mengubahkan hidupku dan dapat membuat hidupku menjadi istimewa." Wow, ibu gurunya semangat sekali, dia bahagia karena ada seorang anak yang sungguh-sungguh mengerti akan Tuhan dalam hidupnya. Dan kemudian ibu guru sungguh terharu dengan apa yang dia sampaikan. Dan kemudian ibu guru menyuruh anak-anak semua untuk berdoa dan mengingat akan semua kebaikan Tuhan. Mereka bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan juga rasa aman yang Tuhan berikan kepada mereka semua sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berubah. Milikilah hikmat, maka kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan dan menjadi setitik terang bagi banyak orang melalui kita menundukkan diri pada hikmat Tuhan. Kita akan menjadi orang yang bijaksana yang juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Melalui menundukkan diri pada hikmat Tuhan, kami mau belajar untuk bersedia mendengarkan hikmat-Mu Tuhan, bersedia untuk mentaati firman-Mu, bersedia untuk diubahkan. Kami tahu kami banyak kegagalan dalam melakukan hikmat-Mu, banyak kegagalan dalam melakukan firman-Mu.
Tapi Tuhan mengingatkan kami hari ini supaya kami tidak tinggal diam dalam keadaan lama kami, tapi kami mau terus berjuang dan berjuang, dan kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami melakukan firman-Mu, dan biarlah Tuhan saja dimuliakan dalam setiap aspek kehidupan kami. Pada hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mau berdoa untuk anak Gabriel Anggawan yang berulang tahun tanggal 15 November. Kami berdoa untuk Ibu Novi yang berulang tahun tanggal 16 November. Ibu Olga Dina Manderos yang berulang tahun tanggal 18 November. Saudara Filipo Enro Setiawan yang berulang tahun tanggal 18 November. Saudara Luki yang berulang tahun tanggal 19 November. Dan Ibu Siana Tio yang berulang tahun tanggal 19 November. Kiranya kasih Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan terus menaungi setiap hamba-hamba-Mu ini Bapa. Berkati semuanya, apapun yang menjadi pergumulan bagi mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Engkau cukupkan bagi mereka. Dan Tuhan terus menuntun langkah-langkah mereka untuk terus melakukan dan berhikmat dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami terus berdoa menyerahkan untuk situasi keadaan yang ada, baik di pusat maupun di daerah, baik keamanan, baik kesehatan, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, setiap Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun berada, kiranya Tuhan melawat kami masing-masing, memberikan solusi bagi kami, dan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, ajari kami berhikmat untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, dan setelah itu kita akan menaikkan pujian doksologi, dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi Pangklova. Jemaat, mari dengan ungkapan syukur dan dengan iman yang teguh kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.